Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini dari kelas 3B Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma CNN atau algoritma Convolutional Neural Networks, dan kita akan melakukan praktikum setelah saya menjelaskan sedikit tentang CNN. Jadi, mungkin ada yang masih awam tentang apa itu CNN atau masih belum tahu. Jadi CNN ini merupakan salah satu algoritma jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN ini bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Terus selanjutnya, jadi CNN ini ternyata terinspirasi dari penelitian dari dua ilmuwan dia, yaitu Hubble dan Wiesel pada tahun 1962, dan ini kedua orang ini merupakan salah satu pemenang Nobel pada tahun tersebut. Jadi penelitian Hubble dan Wiesel ini mereka terinspirasi dari mamalia atau kucing yang ternyata pada otak kucing itu pada otak manusia atau makhluk hidup itu ada mamalia, itu ada sejenis di dalam otak, itu namanya visual area of brain. Di sini tuh fungsinya itu merepresentasikan gambar atau visual yang kita lihat, dan ternyata di dalam visual area of brain ini ada satu lagi titik terkecil yang namanya itu apa ya, yang kecil lagi ternyata, dan itu bisa buat mengenali suatu objek atau suatu pola tertentu. Jadi misalnya kita cuma melihat titik tengah dari TV ini atau dari sudut mana, kita sudah tahu bahwa ini adalah TV. Jadi channel itu terinspirasi dari penelitian Hubble dan Wiesel ini. Selanjutnya, gambaran umum dari CNN. Jadi, CNN ini memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau yang biasa dikenal dengan filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Jadi kita lihat contohnya, misalnya ada input image-nya seorang anak yang sedang bermain kuda-kudaan. Terus kita convolution-nya ini terbagi dari beberapa potongan gambar. Terus dilakukan max pooling, lebih kecil lagi ukurannya, dan ini menjadi input dari fully connected neural network. Setelah itu dilakukan proses training, dan akhirnya ada pilihan output, apakah gambar yang akan kita masukkan nantinya untuk testing itu adalah likelihood is match or not. Jadi seperti itu proses umumnya. Ya, selanjutnya untuk arsitektur dari CNN ini terdiri dari dua, ada feature learning dan classification, atau bisa juga dikenal di sini proses neural network-nya. Jadi di proses feature learning itu prosesnya itu convolution tambah relu, terus di pooling, terus di convolution tambah relu lagi, terus di pooling. Nah, untuk proses neural network-nya atau classification-nya itu dimulai dari proses flatten, fully connected, dan sampai itu menghasilkan output. Ya, seperti itu. Setelah itu kita lanjut untuk proses dari convolution neural network. Yang pertama itu adalah off-processor feature extraction atau feature learning, dimana pada proses ini ada namanya convolution stage. Convolution stage-nya misalnya kita memiliki matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 kali 6. 6 kali 6 ini merupakan input atau matriks dari gambar. Terus kita kalikan dengan kernel atau filter atau kernel 3 kali 3 yang isinya 1, 0, min 1, dan seterusnya. Dan setelah itu akan dihasilkan matriks 4 kali 4. Artinya untuk perkalian matriksnya kita perkalian matriks yang biasa. Misalnya ini kita ambil yang pertama 3 kali 3, dan area 3 kali 3 ini kita kalikan dengan 3 kali 3
ini, dan akan dihasilkan min 0. Setelah itu, karena ini 4 kali 4, jadi straightnya 1. Kalau straight 1 artinya perpindahannya misalnya ini 2 kali ini, terus perpindahannya lagi berarti ini kali ini, terus dihasilkan yang ini 30, terus perpindahannya satu lagi berarti mulai dari sini ya dihasilkan lagi 30, dan setelah yang itu terakhir adalah ini dihasilkan 0. Untuk penjelasan tentang straight akan kita lanjut di slide selanjutnya supaya lebih jelas. Jadi untuk convolution stage itu merubah dari matriks inputnya dari 6 kali 6 dan kita ubah menjadi 4 kali 4 dengan menggunakan filter 3 kali 3. Ya, selanjutnya itu straight and paddingnya. Kita bisa lihat di sini. Padding itu yang 0 yang bagian atas, nolnya ini namanya padding. Padding atau padding zero biasa kita namakan karena dikelilingi oleh matriks 0. Kita bisa lihat di sini. Straight itu ini yang pergerakannya ini yang biru-biru. Ya, kita lihat bahwa setiap dia pergerakannya itu melangkahi 2 sebelumnya. Jadi dari sini berlangsung lagi mulai dari 2. Straight itu pergeseran. Jadi straight itu parameter menentukan berapa jumlah pergeseran dari filter. Jika nilai straightnya 1, maka convolution filternya akan bergerak 1. Karena ini contohnya ini bergerak 2. Jadi semakin kecil straight, maka akan semakin detail output yang akan dihasilkan. Kalau semakin kecil straightnya. Namun membutuhkan tentu komputasi yang lebih jika dibandingkan dengan straight yang besar. Namun kita juga perlu perhatikan bahwa dengan menggunakan straight yang kecil, kita tidak selalu akan mendapatkan performa yang bagus. Jadi tergantung lagi ya bagaimana dataset kita. Kalau misalnya sudah, maksudnya kalau misalnya straightnya kecil tapi mungkin dataset kita kurang, ya mungkin hasil deteksinya nanti atau hasil prediksinya juga tidak terlalu bagus. Terus apa sih gunanya padding zero ini atau padding? Ini merupakan parameter yang jumlah pikselnya ini bersih 0, itu matriksnya yang akan ditambahkan di setiap sisi dari input. Untuk tujuannya ini adalah untuk memanipulasi output dari convolution layer. Jadi diharapkan dengan kita menggunakan padding, kita akan dapat mengukur dimensi output agar tetap sama seperti dimensi inputnya atau kurang lebih samalah. Ini digunakan agar meningkatkan performa model karena convolution layer akan fokus pada inputnya saja. Ini inputnya yang 5 kali 5, matriks 5 kali 5. Jadi jika ditambahkan zero padding, ini kan kalau kita tambahkan zero padding, ukuran dari matriks outputnya itu bakalan bertambah jadi 3 kali 3. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan zero padding, ukuran matriksnya akan jauh lebih kecil dari matriks ketika inputnya ketika kita tambahkan zero padding. Nah, perhitungannya itu nanti kita jelaskan lagi di slide selanjutnya. Nah, seperti ini perhitungannya. Jadi untuk dimensionnya atau convolution output dimension ini yang feature map ini akan berbentuk feature map atau matriks persegi. Jadi rumusnya itu W, di mana W adalah panjang atau tinggi input dikurangi F itu panjang atau tinggi filter, tambah 2P, tambah berapa banyak zero padding yang digunakan, terus berapa straightnya ditambah 1. Misalnya ini adalah inputnya adalah 3 kali, matriks 3 kali 3, terus filternya 2 kali 2. Nah, berarti di sini adalah 3 dikurangi 2, 1 tambah 2. Di sini nggak ada zero paddingnya mungkin, jadi 0. Jadi 3 kurang 2, 1, straightnya 1, jadi 3 kurang 2, 1. 3 kurang 2, 1, 1 dibagi 1, 1, terus ditambah 1. Jadi outputnya 2 kali 2. Seperti itu. Selanjutnya, ini gambaran secara lengkapnya di convolution layer yang pengen terjadi. Jadi yang pertama ini ada input matrix.
Terus dilakukan lagi kita kalikan dengan filter seperti cara yang sebelumnya. Terus akan dihasilkan lagi convolution yang baru. Nah, ternyata di convolution yang baru ini ketika kita lihat ini ada min 4,1. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita akan menggunakan activation function. Yang bisa digunakan adalah activation function relu, di mana nilai negatif pada setiap matriks itu kita akan jadikan 0. Jadi, kita akan jadikan 0. Setelah itu untuk nilai yang positif itu nilainya akan tetap, cuman yang diganti itu adalah nilai yang negatif. Nah, setelah itu kita akan menghasilkan matriks convolution yang baru lagi setelah kita menggunakan activation function. Setelah itu untuk kasus ini kita menggunakan poolingnya itu average pooling, dan ada juga pooling yang sering digunakan itu adalah max pooling. Kalau max pooling yang kita ambil adalah nilai maksimal dari di setiap kernelnya. Namun kalau untuk average pooling berarti adalah nilai rata-rata dari kernel atau matriks tersebut. Jadi bisa kita lihat yang biasa digunakan untuk average pooling itu kita menggunakan matriks 2 kali 2 dan straightnya itu adalah 2. Jadi kita bisa lihat di sini setiap matriks 2 kali 2 dengan straight 2 itu kita ambil nilai rata-ratanya. Misalnya untuk kasus yang warna kuning yang pertama ini karena 2 kali 2 akan menghasilkan sisa satu matriks, satu kolom. Nah, hasilnya itu 129, berarti nilai rata-rata dari 2 kali 2 matriks 2 kali 2 ini adalah 129. Setelah itu mungkin kita masih merasa bahwa nilai dari matriks ini masih besar, kita lakukan lagi filter. Nah, setelah melakukan filter kita akan menghasilkan convolution yang baru. Namun ternyata di sini masih ada nilai yang negatif, maka kita lakukan lagi relu untuk aktivasi nilai minus tersebut menjadi nilai 0. Setelah itu akan dihasilkan output yang baru. Setelah itu, untuk proses sebelumnya kita sudah menghasilkan output di sini. Outputnya ini kan masih berbentuk matriks. Nah, kita bisa lihat. Sedangkan untuk fully connected layer atau proses neural network itu inputnya itu harus dalam berbentuk vektor. Jadi sebelum matriks atau feature map dari output dari proses feature learning atau feature extraction, maka sebelumnya itu kita harus ubah menjadi vektor. Nah, untuk mengubah ini prosesnya namanya flatten atau flattening. Jadi flattening ini atau reset feature map atau mengubah feature map ini menjadi sebuah vektor agar bisa digunakan sebagai input dari fully connected layer. Nah, fully connected layer setelah sudah diubah menjadi vektor, nah ini akan menjadi input. Nah, dilakukanlah di sini proses training, nah sampai kita menghasilkan output nantinya. Nah, misalnya seperti ini, mungkin secara singkat saja kita mau membedakan antara samoyed dan dog. Bagaimana caranya? Dan yang dilihat kita misalkan X itu adalah samoyed dan O itu adalah wolf. Jadi kita bisa lihat di sini walaupun samoyed ini lagi balik kemana, dia berdiri tapi angelnya dari mana itu tetap dia akan membentuk shape X walaupun ada yang miring kemana, tapi itu tetap membentuk X. Itulah namanya kalau misalnya di CNN itu ada polanya. Jadi itu yang akan dikenali oleh si putar. Terus kita akan berpikir secara keras bahwa apakah X yang ada di sini apakah sama di sini. Nah, mungkin kalau kita manusia ini ya sama, ini cuma X-nya agak miring. Tapi kalau komputer apakah dia akan mengenali hal tersebut? Akan mengenali bahwa X yang ini akan sama dengan ini. Pasti akan berbeda karena dari letaknya saja itu berbeda. Nah, buat komputer jadi komputer itu akan melihat ini adalah ukuran-ukuran pixel. Seperti ini. Jadi kalau beda penempatannya, mereka akan merepresentasikan bahwa ini itu tidak sama dengan ini. Tapi bagaimana caranya agar komputer mengenali bahwa ketika X-nya ini dan X-nya ini tuh ternyata sama. Prosesnya seperti ini.
Terus ini proses convolution sudah kita jelaskan. Nah, sudah di convolution, setelah itu di relu, terus dapat lagi max pooling untuk mengecilkan shape dari matriks input. Setelah itu feature extraction secara lengkap itu convolution relu, convolution lagi baru pooling, convolution lagi baru pooling. Jadi untuk convolution relu terus pooling lagi, ini prosesnya untuk feature extraction sebenarnya ini terserah kebutuhan kita. Ketika kita sudah cukup puas dengan hasil yang dihasilkan cukup 2 kali convolution relu terus pooling, nah maka sampai situ saja. Jadi itu tergantung kita. Terus prosesnya di sini untuk fully connected, misalnya sudah ada ini inputnya. Nah, di sini sudah dilihat bahwa inputnya ketika ketika di ini apa namanya kolom pertama, kolom baris pertama misalnya, baris pertama. Terus baris ke belakang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 6. Nah, dan seterusnya ini ternyata representasinya untuk X, untuk monyet. Terus kita bisa lihat lagi misalnya di sini ternyata di 0 di satu yang nomor 2, 3 dan seterusnya yang satu ini itu merepresentasikan itu adalah wolf. Jadi kita bisa lihat di sini ketika kita memasukkan sebuah gambar, apakah gambar tersebut itu rata-ratanya itu lebih mendekati ke samoyed atau si dog gitu. Jadi ketika kita memasukkan gambar ini ternyata yang direpresentasikan itu adalah bahwa gambar ini adalah samoyed karena rata-ratanya itu 0,92. Sedangkan untuk wolfnya itu rata-ratanya cuma 0,51. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini lebih mendekati ke samoyed. Mungkin seperti itu kalau penjelasan pengantar untuk CNN. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum supaya lebih jelasnya apa sih bagaimana sih praktikumnya. Jadi kita di sini akan menggunakan Python. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum CNN. Nah, untuk kali ini saya menggunakan Google Colab, bisa juga menggunakan editor yang lain, misalnya Jupyter, Spidar, dan lain-lain. Untuk itu saya menggunakan Colab dulu. Sebelumnya, untuk tahap pertama, sebenarnya yang pertama-tama itu kita harus, karena kita di sini kita akan menggunakan beberapa gambar, jadi sudah saya zipkan gitu, namanya RPS. Jadi sebelumnya saya sudah menaruh file zip tersebut di dalam Google Drive. Jadi bisa kita lihat sudah ada ya, sudah ada. Jadi yang pertama ya kita run proses ini. Jadi proses ini itu proses buat import library atau function yang bakal kita gunakan atau modul yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Kita run. Jadi runnya itu bisa shift enter atau bisa kita ada di sini. Itu biasa kita bisa shift enter atau ini ya, ini di sebelah sini itu kita tekan. Ya, kalau sudah seperti ini artinya sudah sukses dan memang tidak ada output apa-apa karena ini cuma import ya, atau import library. Setelah itu kita print versi dari TensorFlow-nya. Kita cuma pakai TF karena sudah di sini bahwa import TensorFlow itu kita cukup pakai TF sebagai TF. Kita lihat versi berapa TensorFlow-nya, ternyata sudah versi 2.7.0. karena buat supaya proses selanjutnya itu tidak bermasalah atau tidak misalnya kalau misalnya TensorFlow-nya yang harus digunakan untuk proses machine learning sekarang itu direkomendasikan adalah versi 2 ke atas, karena ditakutkan untuk versi 2 ke bawah, maksudnya selain versi 2 ke atas itu ada beberapa modul yang tidak bisa kita akses. Nah, selanjutnya itu file handling. Nah, file handling di sini artinya kita akan sebelum kita karena di sini ceritanya bahwa file zip itu kita taruh di dalam drive, berarti kita dari from Google Colab ini ada namanya function drive, kita akan import drive. Jadi setelah itu kita akan mount dari isi dari drive tersebut ke konten yang ada di drive, kita mount supaya kita bisa akses
apa isi-isi dari Google Drive kita. Kita shift enter. Nah, ternyata di sini kita disuruh masukkan enter your authorization code. Kita langsung klik saja ini. Kita masuk, saya menggunakan akun Rufaina. Oke, kita login. Ya, ini ada kodenya, jadi kita salin. Terus kita copy di sini, lalu kita enter. Oke, ini sudah selesai. Terus karena di sini data kita itu berbentuk sheet ya, yang ada di drive, maka kita harus unzip dulu. Jadi kita unzip lagi. Ya, ternyata sudah bisa. Jadi kalau seperti itu kita harus ulangi lagi atau kita upload ulang di Google Drive-nya seperti ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, proses gambarnya banyak, jadi prosesnya agak lama, tapi ini sudah selesai. Setelah itu kita membuat satu directory yang namanya itu adalah base_dir. Jadi base_dir ini satu variabel yang merepresentasikan bahwa isi dari satu directory, bahwa konten my drive ini merujuk kepada file RPS kita atau file zip kita yang sudah kita ekstrak. Jadi kita run. Nah, sudah. Untuk mengecek isi file direktorinya kita menggunakan function os.listHere. Kita lihat isinya. Nah, ternyata isinya sudah ada paper, ada rogue, ada scissors. Jadi ada juga readme rpjfn image.txt. Nah, langkah selanjutnya yaitu membagi data train dan data untuk testing. Jadi untuk rocks, scissors, dan paper itu kita akan membaginya ada yang untuk testing dan ada untuk training. Kenapa harus dibagi datanya? Karena supaya model itu belajar dulu, kita menghasilkan model yang optimal. Jadi nanti model belajar dulu dalam data train yang di sini, terus data test di sini, data testing, supaya nanti kalau testing itu tidak menghasilkan error yang tinggi atau nanti hasil prediksinya bagus. Jadi untuk membaca data di sini kita menggunakan fungsi image data generator, di mana yang kita gunakan di sini adalah fungsi sklearn yang test split, validation split. Jadi di sini mungkin untuk recycle di sini artinya bahwa parameter recycle ini kan kalau misalnya image itu dalam bentuk pixel dari data image yang digunakan itu antara 1 sampai 256, atau kalau di Python itu kita menggunakan 0 sampai 255. Dengan konversi menggunakan perintah recycle ini berarti datanya nanti ini menjadi 0 sampai 1 saja. Jadi representasinya itu 0 sampai 1. Setelah itu yang parameter yang kedua itu di sini ada rotation range. Jadi rotation range ini berguna untuk merotasi gambar yang digunakan. Jadi ini rotasinya gambar yang digunakan ada 20 rotasi misalnya seperti itu. Jadi satu gambar bisa ada 20 bentuk gitu. Terus horizontal underscore flip yang berguna untuk memutar gambar secara horizontal, karena di sini true berarti kita juga akan mengubah gambarnya horizontal. Dengan demikian gambar baru hasil augmentation-nya akan berbeda dengan gambar asal karena ini dibalik atau diputar secara horizontalnya begitu. Terus parameter yang keempat itu shear range itu 0,2, artinya untuk mengaplikasikan pergeseran sudutnya itu sebesar 0,2. Contoh-contoh shear range ini bisa dilihat di Google, contohnya itu seperti apa. Terus validation split, di sini saya menggunakan validation split 0,4, artinya untuk data validasi ini 0,4, jadi 60% itu digunakan untuk data training. Terus fill underscore mode di sini nearest kita bisa lihat, mungkin contohnya ini seperti ini nearest. Jadi ada gambar terus semakin naik ini kalau nggak salah
terus semakin naik lagi, semakin naik. Jadi ini kalau kita itu seperti apa ya, perubahan gambarnya lah juga seperti inilah contohnya ya. Terus tes data gennya itu image data generator juga kita pakai juga recycle sampai situ saja. Jadi di sini kita tidak membagi manual berapa data untuk row, scissors, dan paper. Jadi saya di sini biarkan saja mesin yang membagi bahwa 60% itu untuk data train dan 40%-nya untuk data testing. Kita run. Selanjutnya kita dapat menggunakan objek image data generator ini sebelumnya untuk mempersiapkan data train yang akan dipelajari oleh model. Jadi kita buat train underscore generator, itu train data gen flow from directory, di mana directory yang digunakan itu adalah BSDIR. Terus target size-nya berarti kita mengubah resolusi gambarnya itu kita samakan ukurannya itu menjadi 150 kali 150 pixel. Setelah itu batch size-nya ada 32. Class mode-nya ada kategorikal. Kita pakai kategorikal karena pada praktikum ini kita mempunyai 3 klasifikasi, yaitu paper, scissors, dan rock. Jadi kita pakai kategorikal. Setelah data telah siap, kita bisa membangun arsitektur untuk CNN. Nah, sebelumnya itu kita run dulu. Nah, sudah berhasil. Jadi di sini prosesnya itu jadi kan 60% dari keseluruhan gambar yang ada di BSDIR yaitu ternyata 1314 gambar itu termasuk belonging to 3 classes itu termasuk dalam data training. Sedangkan 874 gambarnya itu merupakan data untuk testing. Setelah itu karena kita sudah bagi gambarnya, ya kita sudah bisa membuat arsitektur CNN-nya. Pertama-tama kita run dulu. Nah, ini sudah di run. Jadi di sini kita bisa lihat di dalam model CNN ini ada TF keras layers conv 2D atau 2 dimensi. Kita yang digunakan itu adalah convolution 2 dimensi karena yang kita gunakan itu adalah gambar. Gambar itu kan merupakan gambar 2 dimensi, khusus untuk 2 dimensi. Jadi setelah itu di sini 32 matriks 32 kali 32, terus kita pakai filter 3x3, terus activationnya kita mempunyai relu, input shape-nya itu 150 kali 150, itu ada 3, artinya 3 ini RGB, red, green, blue. Setelah itu max pooling-nya 2 dimensi, kita menggunakan max pooling dengan kernel 2x2. Setelah itu prosesnya berulang, dan proses selanjutnya itu flatten atau mengubah feature map dari hasil feature learning di atas ini, proses yang sebelumnya menjadi bentuk vektor. Jadi setelah itu dance ini digunakan untuk mendefinisikan parameter neural network. Pada baris terakhir pada dance ini kita bisa lihat kita menginputkan 3 ini tandanya bahwa kita akan menghasilkan 3 kelas nantinya untuk klasifikasi, yaitu rocks, scissors, dan paper. Untuk classification digunakan itu adalah softmax karena di sini tuh ada 3 kelas. Atau kita pakainya kategorikal, jadi yang paling cocok adalah classification-nya softmax. Setelah kita membuat arsitektur CNN, model yang telah dibuat ini belum bisa melakukan apa-apa. Jadi agar model bisa belajar, kita perlu memanggil fungsi compile pada model dan menspesifikasikan. Jadi kita optimasi fungsinya atau kita optimasi modelnya ini dengan menggunakan optimizer dan loss function. Jadi yang kita gunakan di sini adalah optimizer-nya jadi Adam. Untuk optimizer kita bisa menggunakan Adam. Selanjutnya untuk loss function kita dapat menggunakan
categorical corescentropy. Parameter metrik ini berfungsi untuk menampilkan metrik yang dipilih pada proses pelatihan model. Setelah menentukan loss function dan optimizer pada CNN, kita dapat melatih model kita menggunakan model fit, metode fit. Dengan menggunakan image data generator, kita tidak perlu memasukkan parameter gambar dan labelnya, karena image data generator secara otomatis melabeli sebuah gambar sesuai dengan directory di mana gambar tersebut disimpan. Contohnya untuk gambar rocks, kita tadi lihat bahwa di file zip kita setelah di unzip itu ada 3 folder, yaitu rocks, key source, dan paper. Jadi otomatis bahwa di folder rocks, key source, dan paper, gambar-gambar di situ itu sudah terlabeli sesuai dengan nama direktorinya. Setelah itu kita run, dan ini membutuhkan waktu lumayan lama karena epoch-nya ada 20, jadi setiap proses itu mungkin akan membutuhkan waktu beberapa menit. Kita tunggu. Kita lihat bahwa proses model fit-nya itu sudah selesai. Kita bisa lihat untuk loss-nya itu semakin ke bawah itu semakin kecil, dan juga yang ada yang di sini tuh 58, di sini 57, tapi kita lihat akurasinya itu semakin ke bawah itu semakin bagus. Maksudnya tidak cuma 0,97 itu sudah bagus. Valuesnya juga di sini 0,1, akurasinya 0,9 itu sudah bagus sekali. Jadi untuk loss dan akurasi ini untuk training, dan ini untuk data yang validation atau data testing. Nah, itu kita akan mengecek kelas dari data training dengan fungsi data training generator class increase. Nah, hasilnya seperti itu, di labeling 0, rock 1, key source itu 2. Nah, setelah itu yang terakhir, kita akan input gambar kita untuk diklasifikasikan. Gambar yang kita input ini termasuk skisor KP per katalog. Nah, di sini tuh ada beberapa potongan kode. Kita import dulu nanti global collab, cross processing untuk input image, dan lain-lain. Kita juga membuat satu variable untuk files upload, untuk fungsi uploadnya nanti. Setelah itu di sini kita menggunakan beberapa perulangan, dimana kalau kelasnya itu pada indeks 0 ya, ini 0 itu dia berarti paper. Terus kalau 01 sama dengan 1 artinya true, berarti dia itu rock. Terus kalau 02 key source berarti 02 true, berarti itu key source. Terus selain dari ketiga gambar tersebut, maka itu itu artinya tidak definisi. Jadi kita run, lihat hasilnya. Nah, kita lihat ke bawah, di bawah kita akan diminta untuk choose files. Kita pilih file yang akan kita cari RPS. Nah, di sini ada filenya, mungkin untuk rock. Kita masukkan random sembarang, open. Nah, sini untuk proses kita lihat. Nah, ternyata gambar rock yang kita masukkan berhasil diklasifikasikan bahwa ini adalah rock. Jadi mesin yang kita algoritma yang kita gunakan CNN di sini untuk kasus ini sudah cukup baik, berhasil mendeteksi gambar yang kita inputkan. Mungkin cukup sekian untuk praktikum pembahasan CNN.
serta praktikumnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami dan menambah pengetahuan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan karena di sini kita sama-sama belajar, dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.